warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yayang Putri Samsudin dengan NIM 1815062 akan menjelaskan tentang sumber daya manusia. Sumber daya manusia atau yang sering disebut dengan SDM adalah faktor yang sangat penting, bahkan tidak dapat dilepaskan dari sebuah organisasi, baik institusi maupun perusahaan. Sumber daya manusia juga merupakan kunci untuk menentukan perkembangan perusahaan. Pada hakikatnya, sumber daya manusia berupa manusia yang dipekerjakan di sebuah perusahaan sebagai penggerak, pemikir, dan perencana untuk mencapai tujuan organisasi tersebut. Dan fungsi sumber daya manusia dibagi menjadi dua, yaitu secara mikro dan secara makro. Secara mikro, sumber daya manusia berperan dalam hal produksi atau ketenagakerjaan. Sedangkan secara makro, peran sumber daya manusia dalam hal pembangunan dan kependudukan. Tadi sedikit penjelasan tentang sumber daya manusia, sedangkan manajemen sumber daya manusia adalah program aktivitas untuk mendapatkan sumber daya manusia, mengembangkan, memelihara, dan mendayagunakannya. Lalu, apa sih tujuan MSDM itu? Tujuan MSDM sendiri yaitu satu, untuk membuat kebijakan dan pertimbangan. Yang kedua yaitu membantu perusahaan mencapai tujuan. Yang ketiga yaitu untuk menyelesaikan masalah di dalam dan di luar perusahaan. Sedangkan fungsi manajemen dalam MSDM yaitu terdiri dari POAC, yaitu P merupakan planning, O yaitu organizing, yang A actuating, dan C controlling. Planning meliputi pengaturan tujuan dan mencari cara bagaimana untuk mencapai tujuan tersebut. Planning telah dipertimbangkan sebagai fungsi utama manajemen dan meliputi segala sesuatu yang manajer kerjakan. Di dalam planning, manajer memperhatikan masa depan, mengatakan ini adalah apa yang ingin kita capai dan bagaimana kita akan melakukannya. Membuat keputusan biasanya menjadi bagian dari perencanaan karena setiap pilihan dibuat berdasarkan proses penyelesaian setiap rencana. Planning penting karena banyak berperan dalam menggunakan fungsi manajemen yang lain. Contohnya, setiap manajer harus membuat rencana pekerjaan yang efektif di dalam kepegawaian organisasi. Dalam perencanaan, ada beberapa faktor yang harus dipertimbangkan, yaitu harus SMART. S merupakan spesifik, yang artinya perencanaan harus jelas maksud maupun ruang lingkupnya. M merupakan measurable, artinya program kerja atau rencana harus dapat diukur tingkat keberhasilannya. A merupakan achievable, artinya dapat dicapai, jadi bukan angan-angan. R merupakan realistis, artinya sesuai dengan kemampuan dan sumber daya yang ada. Sedangkan T merupakan time, artinya ada batas waktu yang jelas, mingguan, bulanan, triwulan, semesteran atau tahunan, sehingga mudah dinilai atau dievaluasi. Organizing adalah proses dalam memastikan kebutuhan manusia dan fisik setiap sumber daya tersedia untuk menjalankan rencana dan mencapai tujuan yang berhubungan dengan organisasi. Aspek utama lain dari organisasi adalah pengelompokan kegiatan ke departemen atau beberapa subdivisi lainnya. Agar tujuan tercapai, maka dibutuhkan pengorganisasian. Dalam organisasi biasanya diwujudkan dalam bentuk bagan organisasi yang kemudian dipecah menjadi berbagai jabatan. Pada setiap jabatan biasanya memiliki tugas, tanggung jawab, dan wewenang dan uraian jabatan.
Semakin tinggi suatu jabatan, semakin tinggi tugas, tanggung jawab, dan wewenangnya. Biasanya juga semakin besar penghasilannya. Actuating, yaitu perencanaan dan pengorganisasian yang baik, kurang berarti bila tidak diikuti dengan pelaksanaan kerja. Untuk itu, maka dibutuhkan kerja keras, kerja cerdas, dan kerja sama. Semua sumber daya manusia yang ada harus dioptimalkan untuk mencapai visi, misi, dan program kerja organisasi. Pelaksanaan kerja harus sejalan dengan rencana kerja yang telah disusun. Setiap sumber daya manusia harus bekerja sesuai tugas, fungsi, dan peran. Keahlian dan kompetensi masing-masing sumber daya manusia untuk mencapai visi, misi, dan program kerja organisasi yang telah ditetapkan. Controlling. Agar pekerjaan berjalan sesuai dengan visi, misi, dan aturan dan program kerja, maka dibutuhkan pengontrolan, baik dalam supervisi, pengawasan, inspeksi, hingga audit. Kata-kata tersebut memang memiliki makna yang berbeda, tapi yang terpenting adalah bagaimana sejak dini dapat diketahui penyimpangan-penyimpangan yang terjadi, baik dalam tahap perencanaan, pelaksanaan, maupun pengorganisasian. Sehingga dengan hal tersebut dapat segera dilakukan antisipasi dan penyesuaian sesuai dengan situasi, kondisi, dan perkembangan zaman. Terdapat promosi, demosi, dan mutasi. Promosi sendiri adalah penghargaan dengan kenaikan jabatan dalam suatu organisasi ataupun instansi, baik dalam pemerintahan maupun non-pemerintahan. Dengan adanya target promosi, pasti karyawan akan merasa dihargai, diperhatikan, dibutuhkan, dan diakui kemampuan kerjanya oleh manajemen perusahaan, sehingga mereka akan menghasilkan keluaran atau output yang tinggi, serta akan mempertinggi loyalitas atau kesetiaan pada perusahaan. Oleh karena itu, pimpinan harus menyadari pentingnya promosi dalam peningkatan produktivitas yang harus dipertimbangkan secara objektif. Jika pimpinan telah menyadari dan mempertimbangkan, maka perusahaan akan terhindar dari masalah-masalah yang menghambat peningkatan keluaran dan dapat merugikan perusahaan, seperti ketidakpuasan karyawan, adanya keluhan, tidak adanya semangat kerja, menurunnya disiplin kerja, tingkat absensi yang tinggi, atau bahkan masalah-masalah pemogokan kerja. Kedua adalah demosi. Demosi adalah penurunan jabatan dalam suatu instansi yang biasa dikarenakan oleh berbagai hal. Contohnya adalah keteledoran dalam bekerja. Turun jabatan biasanya diberikan pada karyawan yang memiliki kinerja yang kurang baik atau buruk, serta bisa juga diberikan kepada karyawan yang bermasalah sebagai sanksi hukuman. Demosi merupakan suatu hal yang sangat dihindari oleh setiap pekerja karena dapat menurunkan status, jabatan, dan gaji. Namun, demosi atau turun jabatan ini biasa dilakukan oleh beberapa instansi ataupun perusahaan demi peningkatan kualitas kerja, dan juga sebagai motivasi bagi karyawannya agar mau berusaha untuk memperoleh yang diinginkan, mendapatkan promosi dan menghindari demosi. Mutasi adalah perpindahan pekerjaan seseorang dalam suatu organisasi yang memiliki tingkat level yang sama dari posisi pekerjaan sebelum mengalami pindah kerja, kompensasi gaji, tugas, dan tanggung jawab yang baru. Umumnya adalah seperti sedia kala. Mutasi atau rotasi kerja dilakukan untuk menghindari kejenuhan karyawan atau pegawai yang rutinitas pekerjaan yang terkadang membosankan serta memiliki fungsi tujuan lain, supaya seseorang dapat menguasai dan mendalami pekerjaan lain di bidang yang berbeda pada suatu perusahaan. Transfer
terkadang dapat dijadikan sebagai tahapan awal atau batu loncatan untuk mendapatkan promosi di waktu mendatang. Hakikatnya, mutasi adalah bentuk perhatian pimpinan terhadap bawahan. Di samping perhatian internal, upaya peningkatan pelayanan kepada masyarakat adalah bagian terpenting dalam seluruh pergerakan yang terjadi dalam lingkungan kerja pemerintahan.